Baik, terima kasih pemirsa. Masih bersama kami dan aku yang mengangkat tema tentang berkurban. Dan satu hal yang tentu saja patut dan wajib kita perhatikan ketika Allah memberikan rizki yang terbaik kepada kita, maka semestinya kita memberikan yang terbaik atau mengembalikan kepada Allah yang terbaik. Tentunya kita harus mencermati masalah fikih, yaitu bagaimanakah syarat-syarat hewan kurban yang disebut dengan kurban terbaik. Kiai Haris Hakam akan menjelaskan kepada kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Akhinal mahbub, Gus Hayyid, Ustadz Agung Izul Haq, para alim ulama, bapak-bapak, ibu, dan para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Berbicara tentang kurban, maka kita harus bedakan antara kurban dan korban. Kurban itu bahasa Al-Quran, terambil dari kata koruba yakrubu, kurban wa kurbanan. Kurban itu maknanya at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Berarti wujudnya hewan, tetapi itulah ritual ibadah. Ketika bapak ibu mengeluarkan zakat, maka zakat itulah yang jadi ritualnya. Ketika kita sholat, perbuatannya itulah yang jadi ritualnya. Yang ketika kita melakukan ibadah haji, tawaf, sa'i, wukuf, dan lain sebagainya, itulah ritual ibadah haji. Oleh karena itu dari pengertian ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia, kita menolak kalau ada institusi di luar Islam yang ingin memberikan sumbangan, jangan disebut kurban. Paham nih Bu, Bapak ya. Kalau ada orang ingin memberikan sumbangan ke masjid, silakan saja, sedaqatul laham, sedekah daging silakan diterima. Tapi jangan dibilang itu kurban. Kurban itu ritual, kurban itu ibadah yang gak bisa dilakukan oleh orang kecuali dia harus muslim. Itu tadi. Yang kedua, harus bisa dibedakan dengan korban. Korban menurut bahasa Indonesia adalah manusia atau binatang yang tersakiti, yang teraniaya oleh perbuatan jahat yang dilakukan kepadanya. Apakah orang berkorban menjadi orang kurban sama dengan korban? Tidak. Bisa jadi kambingnya yang disebut dengan korban. Tidak, karena kambing binatang yang dikorbankan itu dia bersyukur kepada Allah, dijadikan bagian daripada ritual ibadah. Subhanallah. Jadi tidak ada korban, yang ada adalah kurban. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sekarang ini ada penyakit kuku dan mulut, betul? Nah, apakah boleh binatang-binatang itu dijadikan hewan kurban? Jawabannya iya dan tidak. Tergantung. Di dalam kitab-kitab ya berdasar pada istidlal hadis bahwa yang tidak boleh dijadikan korban itu aura. Aura itu picek matanya. Picek orang sini bilang bahasanya apa Bu? Yang lebih sadis dari picek apa? Picek itu matanya nggak ada, berarti tidak sempurna. Betul ya. Yang kedua arja, yang pincang, patahnya kakinya, tidak bisa jalan sehingga jalannya tidak sempurna, tidak boleh dikurbankan. Yang keempat maridoh, sakit sehingga tidak bisa beraktivitas, tidak layak untuk dikorbankan, tidak boleh. Dan yang keempat itu ajpa, kurus sehingga tidak layak untuk dinilai menjadi ya sebagai hewan korban. 4 ini tidak boleh. Lalu penyakit kuku dan mulut ini masuk yang mana? Maka dia termasuk maridoh, termasuk yang sakit. Tapi Majelis Ulama Indonesia memberikan penjelasan apabila penyakitnya itu belum parah, maka boleh ya boleh hewan itu dijadikan hewan korban. Kecuali penyakitnya mulut dan kukunya itu sudah dianggap
parah, ya sudah akut, maka baru pada batasan itu yang disebut dengan maridah. Saya ingin membuat pembanding tuh begini. Di dalam kitab-kitab fikih itu dibahas boleh tidak kambing yang dikebiri dijadikan kurban. Maaf ya, kan kalau dikebiri kan berarti ada bagian yang dibuang, berarti kan tidak full. Bukankah tadi aura, maaf nih, yang picek itu kan bola matanya hilang. Apa bedanya dengan ya biji pada kantong kemih dibuang supaya tidak terjadi pembuahan, sehingga kerjanya cuma makan kemudian besar. Nah beda, kalau kantong kemih, bagian biji pada kantong kemih itu dibuang, sterilisasi itu sehingga dia tidak hajat kepada lawan jenis dan dia cuma hobinya makan, tidak terlihat. Sementara kalau aura orang ya kambing yang picek, binatang yang picek itu terlihat. Nah itu mengapa ulama-ulama fikih kalau memang itu tujuannya adalah untuk memperbesar daging, sehingga ketika berkorban semakin banyak orang mendapatkannya, maka diperbolehkan dikebiri. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini menarik ini. Apakah itu tidak termasuk menyakitkan? Jawabannya tidak. Pernah di dalam salah satu hadis, Nabi ketika lewat ada anak kecil pegang burung kecil, kemudian burung kecilnya itu terlepas. Ya, burung kecilnya terlepas. Rasul lewat, kemudian Rasul mengatakan kepada anak kecil, ya Numair ma fa'alan nughair. Hadisnya pendek banget. Ya Numair ma fa'alan nughair. Hai Numair, anak kecil yang namanya Numair, kenapa burung kecilmu? Jadi anak kecil pegang burung kecil. Burung kecilnya terlepas, nangis. Nabi bilang, ya Numair, kenapa burung kecilmu? Imam Syafi'i tidak bisa tidur dengan hadis ini. Sehingga Imam Ahmad memberitahukan kepada anaknya, gurunya gak bisa makan, gak bisa tidur karena hadis ini. Kenapa sudah 70 hukum digali tapi masih pamor hadis yang masih keluar. Apa yang bisa diambil istidlal? Bahwa burung boleh dipelihara oleh anak asalkan anak itu cinta kepada burung itu. Burung boleh ditaruh di kandang asal diberi makan. Burung boleh dipelihara tidak ada pasangannya asal jangan melihat pasangannya. Kalau begitu beda dengan suami ibu. Suami ibu ada ibu, nggak ada ibu, tetap aja kalau lagi pingin pusing palanya. Betul Bu? Saya nggak mau tanya sama Bapak, udah pasti, udah tahu saya jawabannya. Nah binatang itu kalau dia tidak lihat ternyata dia bisa mengadaptasi gelora biologisnya itu tadi. Oleh karena itu ulama mengatakan dikebiri itu tidak termasuk menyiksa. Beda halnya vasektomi yang dilakukan terhadap laki-laki. Beda dengan tubektomi yang tidak ada analisa kesehatan, tidak boleh, hukumnya haram. Kecuali ya memang ada alasan medis dan dinyatakan oleh dokter yang punya kapasitas itu. Nah kembali kepada persyaratan yang harus bisa dilakukan. Ulama-ulama mengatakan kalau dia seekor onta itu harus umur 5 tahun masuk umur ke-6. Kalau sapi umurnya sudah 2 tahun masuk umur ke-3. Kalau binatang gibas, ya kambing, gibas apa? Kambing, domba, kambing domba, maka dia sudah berumur 1 tahun. Boleh lewat dari ya kurang dari 1 tahun asalkan dagingnya cukup. Adapun apabila kambing biasa yang kecil itu maka dia harus sudah berumur 2 tahun atau sudah kupak giginya. Itulah kambing-kambing yang atau binatang-binatang yang boleh dikorbankan. Adapun kerbau maka dia dikias dengan sapi. Hanya itu yang boleh dijadikan sebagai binatang kurban. Terima kasih Kiai dan insya Allah selengkapnya kita akan jelaskan dalam segmentasi tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.